Untuk pertama kalinya, Angkatan Laut Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam memamerkan senjata baru yang digunakan di perairan. Serangan terhadap sasaran Angkatan Laut di lepas pantai Gaza itu menggunakan torpedo yang dikendalikan dari jarak jauh. Torpedo bernama Al-Asif itu pun kini mengancam pasukan Zionis dalam perang di perairan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah pada Rabu 1 November 2023. Abu Ubaidah menyebut bahwa pihaknya telah meluncurkan torpedo Al-Asif yang diarahkan ke Angkatan Laut untuk pertama kalinya pada 7 Oktober lalu, di mana torpedo itu merupakan buatan sendiri dari Hamas. Torpedo ini mampu menyerang dalam jarak jauh dan mengoyak pasukan katak dari Israel. Abu Ubaidah menegaskan bahwa operasi pertahanan Brigade Al-Qassam terus berlanjut. Pihaknya menegaskan bahwa masih ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melancarkan serangan. Sebelumnya, pasukan Hamas terlibat dalam konfrontasi sengit dan bentrokan langit. Pasukan Hamas berhasil melawan pasukan Israel dan menghancurkan 22 kendaraan Zionis menggunakan peluru Al-Yasin 105 yang memiliki daya tembus tinggi. Selain itu, ada bom gerilya eksplosif yang juga dikerahkan dalam pertempuran ini. Kelompok Houthi dari Yaman sebelumnya menyatakan secara resmi untuk berperang dengan Israel. Pasukan itu bahkan telah meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Tak sampai di situ, Houthi pun bersumpah akan melanjutkan serangan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Houthi yang disiarkan di televisi Al-Masirah milik kelompok tersebut. Yaman mengonfirmasi bahwa mereka akan terus melakukan serangan kualitatif dengan rudal dan drone sampai perlawanan Israel berhenti. Sebelumnya, Houthi telah meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan pesawat bersenjata ke arah Israel pada Selasa 31 Oktober. Kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Diketahui bahwa Houthi sudah berkali-kali meluncurkan serangan ke Israel secara diam-diam. Terbaru, pasukan Yaman itu menyerang kota Eilat Israel dengan drone. Perdana Menteri Pemerintah Houthi Abdelaziz bin Habtor mengonfirmasi bahwa drone yang diluncurkan ke kota Eilat merupakan milik Yaman. Houthi juga sempat meluncurkan serangan di negara Eritrea. Serangan ini menghantam pos militer Israel di Kepulauan Dahlak di Eritrea. Serangan itu secara khusus menargetkan puncak gunung yang menjadi lokasi pos pengawasan Israel untuk memantau Laut Merah yang menghadap ke Yaman. Roket Hamas kembali diluncurkan di perkotaan milik Israel pada Selasa 31 Oktober. Serangan roket itu pun mampu membakar kota Asdod hingga asap mengepul di langit kota tersebut. Mobil-mobil di kota itu pun turut meledak dan terbakar. Ledakan besar sempat terjadi di berbagai wilayah di kota Asdod karena serangan roket Hamas. Media melaporkan bahwa beberapa jam sebelumnya, serangan roket Hamas menghantam di permukiman Zionis dekat Gaza dan Tel Aviv. Brigade Is El-Din Al-Qassam Sayap Militer Hamas mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Tel Aviv dan daerah sekitarnya. Dalam video yang beredar terlihat asap mengepul di berbagai wilayah Asdod. Mobil-mobil pun terbakar hingga hanya menyisakan kerangka besi saja. Di hari yang sama, roket Hamas juga menghantam Tel Aviv. Al-Qassam mengebom Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan Zionis terhadap warga sipil. Sementara itu, Israel sempat melaporkan sirene sempat berbunyi di Tel Aviv dan Petah Tikvah. Alarm roket juga berbunyi di wilayah utara Tel Aviv termasuk kota Ra'anana, Herzliya, dan Kfar Saba. Tak berselang lama, sirene pun terdengar lagi di Tel Aviv dan Kfar Saba. Kemudian peringatan juga terdengar di Jaljulia dan Hod Hasaron. הכל פה מתפוצץ. כל החנה שלי. يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم. Pasukan Houthi Yaman resmi menyatakan diri untuk berperang melawan Israel. Tak hanya kepada Israel, Houthi juga dapat mengancam pangkalan Amerika Serikat di semenanjung Arab. Houthi memiliki slogan yakni "Matilah Amerika, matilah Israel", kutukan Yahudi dan kemenangan bagi Islam. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan drone ke arah Israel untuk mengawali serangannya. Selain itu, Houthi juga mengancam akan ada lebih banyak lagi serangan serupa yang akan terjadi
terjadi untuk membantu Palestina meraih kemenangannya. Pernyataannya menegaskan meluasnya ruang lingkup konflik yang telah membuat khawatir negara-negara pendukung Israel termasuk Amerika Serikat. Syari mengatakan ini adalah serangan ketiga yang dilakukan kelompok Houthi terhadap Israel sejak awal konflik, di mana serangan pertama terjadi pada 19 Oktober lalu. Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim bahwa pihaknya mencegat 3 rudal jelajah yang ditembakkan ke arah Israel dari Yaman. Sementara itu, penasihat keamanan nasional Israel, Sachi Hanekbi, mengatakan serangan Houthi tidak dapat ditoleransi. Namun pihaknya menolak menjelaskan lebih lanjut ketika ditanya bagaimana Israel akan menanggapinya. وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية Pasukan Houthi Yaman bersumpah melancarkan serangan besar ke Israel. Pasukan tersebut diklaim memiliki berbagai senjata kuat mulai dari drone hingga rudal mematikan. Bahkan ada satu rudal yang diklaim lebih canggih dari milik Hizbullah, pasukan dari Lebanon. Diketahui, seusai menyatakan siap perang melawan Israel, Houthi meluncurkan serangan besar dengan rudal balistik dan drone. Selain itu, pasukan Yaman tersebut diklaim memiliki senjata jarak pendek dan jarak jauh. Di antaranya rudal balistik jarak jauh Typhoon atau Taufan yang memiliki jangkauan mencapai 1.350 hingga 1.900 km. Rudal itulah yang diklaim lebih canggih dari senjata Hizbullah. Bahkan senjata itu mampu mengancam pangkalan Amerika Serikat yang terletak di semenanjung Arab. Selain itu, Houthi juga memiliki rudal jelajah darat Quds 4 dan Quds Z0 yang dapat menyerang sasaran darat dan laut. Kemudian mereka juga memiliki sistem penolakan laut Asaf dan Falak dengan jangkauan masing-masing 200 km dan 300 km. Kedua sistem itu mirip dengan rudal anti kapal Khalid Fars milik Iran. Selain itu, Houthi juga memiliki drone Samad dari yang kedua hingga seri keempat dengan jangkauan ribuan kilometer. Selanjutnya ada drone Wa'id mirip dengan drone Shahid Iran yang berkemampuan 2.500 km. Kemudian ada rudal jelajah Quds 2 dan Burkan 2H3. Houthi mengirimkan serangan besar dengan rudal balistik dan drone seusai resmi menyatakan perang melawan Israel. Pasukan Yaman itu pun merilis sebuah video detik-detik saat rudal balistik dilesatkan pada Rabu 1 November 2023. Dalam video terlihat rudal balistik yang sudah siap untuk dilesatkan ke wilayah Israel. Setelah rudal tersebut melesat, para pasukan Houthi pun beramai-ramai meneriakkan takbir. Kemudian terlihat kompilasi dari video saat rudal-rudal itu dilesatkan dari Yaman. Selain itu, saat rudal dilesatkan terlihat ada bendera Palestina dan Yaman yang ditegakkan beriringan. Diketahui sebelumnya, juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan Houthi meluncurkan serangan besar ke Israel. Serangan itu berupa rudal balistik dan drone dalam jumlah besar. Selain itu, Yaman juga menjanjikan akan ada serangan lanjutan. Sari juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan kualitatif dengan rudal dan drone sampai serangan Israel berhenti. Diketahui bahwa Houthi sudah berkali-kali melancarkan serangan ke Israel secara diam-diam. Terbaru, pasukan Yaman itu menyerang kota Eilat Israel dengan drone. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. Serangan darat yang dilancarkan Israel ke Hamas pada pekan lalu mengalami kegagalan. Dalam serangan itu justru terdapat ratusan pasukan pertahanan Israel atau IDF tewas dan ada ratusan yang ditawan oleh Hamas. Hal ini disampaikan oleh juru bicara IDF yang menyebut bahwa 312 tentara tewas dan 239 lainnya ditangkap oleh Hamas dan ditahan di jalur Gaza. Selain itu, juru bicara IDF tersebut juga menjelaskan meski Israel memperluas serangan darat di Gaza, namun upaya tersebut sangat rumit. Diketahui sebelumnya, serangan darat Israel pada Jumat 27 Oktober lalu kembali gagal. Sayap militer Hamas mengatakan pasukan Israel saat Fajar berusaha melakukan operasi pendaratan di Pantai Rafah
di jalur Gaza Selatan. Upaya itu pun langsung diketahui oleh pasukan Hamas dan langsung terjadi bentrok. Pasukan Zionis disebut melarikan diri ke laut dan meninggalkan sejumlah amunisi setelah berhasil dipukul mundur Hamas. Tak hanya di satu tempat, serangan darat itu juga terjadi di 2 tempat lainnya. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa serangan darat itu terjadi di Beit Hanon dan Timur Burej. Pasukan Israel kembali terlibat perang di dalam terowongan milik Hamas pada Rabu 1 November. Kali ini Israel berperang di terowongan di wilayah Jabalia melawan militan Palestina tersebut. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Rusia Alexander Ben-Zvi. Ia mengonfirmasi bahwa telah terjadi bentrokan sengit di wilayah terowongan yang ada di Jabalia. Ben-Zvi mengatakan bahwa terowongan di bawah kota Gaza itu memiliki panjang 500 km. Sementara itu terowongan tersebut memiliki fungsi yang penting untuk Hamas. Terowongan itu dibangun bukan digunakan sebagai tempat perlindungan dari bom, namun terowongan tersebut justru digunakan Hamas untuk melakukan penyerangan. Meski begitu, belum diketahui bagaimana nasib dari prajurit Israel maupun Hamas. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, Israel mengklaim menyerang kelompok Hamas di dalam terowongan milik kelompok Islam di bawah Gaza. Namun, serangan itu dibalas Hamas menggunakan rudal anti-tank dan tembakan senapan mesin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.